Terus ada Bu Lili ya. Perkenalkan, saya Bu Nani Asyani Mustikawati, pengawas SD dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini memaprak BIMDes maksud dalam di era 19 memberi siswa. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya mengambil judul ini? Karena itu satu, surat edaran Mendikbud di era pandemi COVID-19, di situ surat edaran nomor 4 tahun 2020 bahwa belajar dari rumah, ya, di rumah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya terjadi masalah juga, proses pembelajaran dan penilaian tidak optimal. Mohon maaf, ini kok saya slideshow? Oh ya, bisa. Alhamdulillah. Ya, silakan slideshow dulu, Ibu. Ya, ini. Ya, sudah. Dan berikutnya, setelah melalui pemantauan yang saya lakukan sebagai pengawas sekolah yang memiliki tupoksi sebagai pembina dalam pembinaan atau pemantauan dan penilaian, ternyata hasil dari pemantauan ketika terjadi COVID-19 ini, ternyata yang saya rangkum kemampuan guru menggunakan teknologi digital belum merata. Jadi itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya memilih judul seperti ini. Kemudian dari judul tadi tentang BIMLAT Google Forms, akhirnya kami merumuskan masalah apakah guru mampu memberikan tugas kepada siswa dengan mengaplikasikan Google Form setelah mendapatkan pembimbingan dan pelatihan dari pengawas. Ini rumusan masalah yang saya sampaikan di makalah ini. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah guru mampu melaksanakan penilaian dengan memberikan tugas kepada siswa. Jadi tujuannya setelah mendapatkan BIMLAT Google Form, akhirnya guru mampu melaksanakan penilaian dengan memberikan tugas kepada siswa. Itu tujuan. Kemudian manfaat. Dari penulisan ini, manfaat yang kami peroleh, akhirnya guru tentang aplikasi Google Forms. Kedua, guru mampu mengaplikasikan Google Forms ke dalam penilaian khususnya pemberian tugas. Dan yang ketiga, manfaat dari penulisan ini, akhirnya saya selaku pengawas mampu menghasilkan sebuah model pembimbingan dan pelatihan. Sekarang pembahasan. Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi di atas, bahwa latar belakang itu karena adanya era pandemik ini. Kita sekarang sudah memasuki masa pandemi COVID-19. Di sini, pembahasan kita, saya tuliskan saat ini pandemi COVID-19 atau virus corona 19 makin meluas.
perkembangan jumlah orang yang terpapar makin meningkat. Karena ini sudah saya lakukan penulisan ini dan saya masukkan sebagai hasil karya dari best practice saya. Jadi penulisan ini saya lakukan ketika mengikuti pelatihan best practice. Jadi bukan yang baru. Jadi di sana saya cantumkan waktu itu perkembangan jumlah orang yang terpapar itu masih Suaranya 1000-an. terputus-putus. Oh begitu. Mohon maaf. Makin meningkat. Tidak hanya yang terpapar, yang meninggal pun meningkat. Jadi di sana saya melaksanakannya itu, pelatihan itu, maksud saya BIMLAB itu 2 kali. Jadi dalam waktu 2 hari itu terjadi peningkatan orang yang terpapar maupun orang yang meninggal. Kemudian pada era pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya agar warganya terhindar dari virus ini. Sudah banyak Bapak Ibu brosur-brosur, misalnya lewat media elektro, media yang seperti koran, majalah, itu rata-rata juga mencantumkan bagaimana supaya kita warga negara Indonesia ini terhindar dari virus ini. Di antaranya tidak atau menghindari kerumunan. Nah, karena salah satu upaya supaya kita terhindar dari COVID-19, akhirnya terbitlah SE, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 di butir 2A itu menyebutkan bahwa belajar itu di rumah. Nah, saya lebih menekankan bahwa di sana dicantumkan pula sebentar bahwa Ibu Nani sebentar. Iya. Ibu Setia Kinase, mohon mikrofonnya di ya. Ibu Setia Kinase. Iya. Oh iya, maaf. Ya. Ada juga yang masuk soalnya. Ya, silakan dilanjutkan Bu Nani. Ya, saya lebih kepada yang belajar di rumah ini tidak hanya berhenti belajar di rumah, tetapi di sana saya lebih kepada lanjutan dari belajar di rumah ini, belajar dari rumah. Saya lanjutkan bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran atau jarak jauh, ya, dilaksanakan untuk memberikan bermakna bagi siswa, tak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Ini yang membuat saya tertarik karena apa? Tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian. Capaian kurikulum kan seharusnya misalnya karena saya SD, otomatis ketika semester 2 itu seharusnya menuntaskan tema 6 untuk kelas rendah sampai tema atau maksud saya tema 5 sampai tema 8. Untuk kelas tinggi tema karena menuliskan bahwa tanpa terbebani, nah ini membuat saya selaku pengawas sekolah ada rasa lega, kita tidak dituntut untuk menuntaskan target kita, menyelesaikan target kurikulum. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini, penyelesaiannya adalah dengan SE Mendikbud ini. Dengan jarak jauh inilah atau daring inilah saya BIM pelajaran dan penilaian.
Pak Salman, mohon di-mute dulu Pak Salman. Beban kerja guru, pembahasan yang saya tuliskan di sini, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, dan membimbing dan melatih serta melaksanakan tugas tambahan. Hal ini seperti yang sudah dilakukan dalam PP nomor 74 tahun 2008. Jadi seorang guru ini sudah mempunyai beban kerja, berarti wajib untuk melaksanakan pembelajaran, menilai dan seterusnya sampai melaksanakan tugas tambahan. Nah, kemudian karena untuk SD, mohon maaf, untuk SD itu dalam beban belajarnya, tatap mukanya itu 60%, kemudian penugasan terstruktur maupun tidak terstruktur itu 40%. Nah, dengan demikian seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya proses pembelajaran yang seharusnya ada tatap muka yang lebih besar, prosentase dan penilaian di situ akhirnya menjadi tidak optimal. Ya. Kemudian di dalam prinsip belajar, guru hadir secara fisik maupun tidak harus mampu memberikan bantuan ke siswa untuk mengembangkan potensinya. Dengan keadaan atau karena pandemi COVID inilah, akhirnya tidak bisa secara optimal melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Bapak Ibu, untuk berikutnya, kompetensi teknologi bahwa kompetensi guru dalam teknologi digital belum merata. Bu Nani, waktunya 1 menit. Nani. Oh alah. Ya. Prinsip pembelajaran bahwa kita belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Ini yang B, pemanfaatan teknologi informasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setelah ternyata kemampuan guru tidak merata dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena dalam rangka memecahkan masalah, akhirnya pengawas sekolah memberikan tutorial Google Form dan guru mempraktekannya. Hambatan. Kemampuan mengoperasionalkan komputer tidak merata mengakibatkan pelaksanaan BIMLAT berlangsung lama. Jadi sampai sekian jam untuk mempraktekannya. Peserta ada yang tidak dapat hadir dan ada pula yang bermasalah pada komputernya. Ini hambatan ketika pengawas sekolah melaksanakan BIMLAT. Dan kondisi ekonomi siswa yang lemah, ini merupakan hambatan. Mengapa? Meskipun ini secara tidak langsung, tetapi ini juga mempengaruhi karena apa? Ketika guru sudah mempraktekannya dan diberikan kepada siswa, ternyata yang mampu meresponnya itu mungkin hanya ada yang separuh dari seluruh siswa. Jadi di sana kondisi ekonomi ternyata memiliki berpotensi menghambat hasil yang diperoleh lainnya silakan sewaktu ya Ibu, ini waktunya ya. ya. BIMLAT mencakup 3 kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah diselenggarakannya BIMLAT atau pembimbingan dan pelatihan Google Form dari pengawas sekolah, guru mudah mengaplikasikannya dalam bentuk pemberian tugas kepada siswa. Dan
Di sini saran agar guru menggunakan Google Forms sebagai salah satu pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan dalam pembelajaran dan penilaian, khususnya dalam memberikan tugas kepada siswa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan atau saran, insya Allah saya akan menerimanya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Nani sudah menyampaikan paparan makalahnya yang tadi diberi judul Bimlat Google Form di era pandemi COVID-19 memudahkan guru memberikan tugas kepada siswa. Baik, sekarang diberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di room ini mau menyampaikan pertanyaan ataupun saran, silakan Bapak Ibu. Yang raise hand, adakah yang raise hand? Di chat bagaimana? Mohon dibantu ya Ibu Lili. Ini di Pak Nardi. raise hand kayaknya yang tadi nih ya, yang Bu Erdi. Ya, yang tadi ini. ada Bu. Di chat juga rasanya belum ada ya. Belum ada. Oke, Bapak Ibu. Silakan. Ini kita. Itu dari Pak. Oh, Pak Samsir. Silakan. Ya, sebagai bagaimana Pak Samsir? Oke, Bapak Ibu semua, ini makalahnya juga kenapa? Karena ini berasal dari best practice. Nah, kalau kita jeli mencermati dari urutan makalah yang disampaikan Bu Nani Asyani ini paling enak nanti akan kelihatan langsung ke belakang itu dari alur ceritanya dari awal. Dia kan nanti akan dia bercerita di makalah ini apa yang telah dia buat. Betul. Ini akan apa? Nah, menanyakan hal yang lebih rinci. Bu Kasniati. Mohon di mute, Bu. Mohon di mute. Bu Kasniati ini. Oke, mungkin itu Bu Silakan pakai pancingan. Buka lagi Bu Yus dan ya. Ya. Itu tadi tanggapan dari Pak Samsir ya. Apakah akan ditanggapi Bu Nani atau ini ada yang chat Bu Norma dari Palembang mau bertanya ini kepada Ibu Nani. Tadi Pak Samsir menanggapi ya tadi ya. Bukan ini Bu, memancing aja supaya kita memberi tanggapan. Jadi supaya peserta yang lain silakan. Nah ini Pak di chat Bu Norma ini dari Palembang mau bertanya kepada Ibu Norma, silakan Bu Norma. Terima kasih. Selamat siang sore Bu Justina. Ya silakan Bu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, saya mencoba Bu Norma bertanya. Monggo. Bisa dia apa? Langsung putus di back tadi yang share screen tujuan Ibu deh. Halo? Iya, silakan. Halo, kedengeran ya? Iya. Bisa di back lagi Bu Nani tentang tujuan Ibu melaksanakan apa best practice Ibu tadi Bu? Boleh. Tujuan. Iya. Tujuan penulisannya Bu, sebentar. Boleh, nggih. Sorry. Ya, guru mampu melaksanakan penilaian dengan memberikan tugas kepada siswa. Ini setelah menggunakan Google Form. Ya, betul. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ibu Nani, kan di sini Ibu nantinya berkeinginan untuk mencapai tujuan seorang guru ataupun guru-guru Ibu ini mampu melaksanakan penilaian
dengan memberikan tugas nih ya, memang digunakan kan dengan menggunakan Google Form-nya ya. Betul. Ibu Nani, Iya. kedengeran ya putus-putus ya? Iya. Ya. Betul. Jadi maksud saya di sini Ibu tadi menjelaskan baru sampai Ibu memberikan materi pembimbingan. Iya. Bagaimana caranya Ibu bisa mencapai tujuan penulisan ini pengawas cuma seminar kan. Seluruh Indonesia nih. Pak Samsir, di mute dulu kali ya, mute. Ya, silakan maksudnya Bu begini Nurma. Ibu, bisa kalau tidak ada slide-nya, nanti saya pengen dengar aja bagaimana sih Ibu melaksanakan penilaian dengan Google Form itu, kalau nggak ada contohnya, dengan memberikan tugas kepada siswa, contohnya gimana, sehingga bisa tujuan penulisan ini dapat tercapai. Karena belum tergambar, saya cuma mendengar Ibu bagaimana Ibu memberikan pelatihan, pembimbingan kepada guru dengan menggunakan Google Form, sehingga guru bisa menggunakan Google Form, memberikan penilaian untuk para siswa itu. Nah, seperti apa Bu untuk melaksanakan penilaiannya dengan menggunakan Google Form? Terima kasih, hanya itu saja mungkin Bu Yustin. Ya, terima kasih Bu Nurma. Silakan Bu Nani langsung. Silakan. Tadi saya di situ saya tuliskan pengawas memberikan tutorial BIMLAT Google Form kepada guru-guru. Nah, saya tadi menyampaikan setelah melakukan pemantauan. Jadi begini Ibu, meskipun dalam kondisi COVID itu, ketika itu tanggal 16 Maret kita sudah harus belajar dari rumah, itu saya menyampaikan kepada kepala sekolah, meskipun itu lewat WA, bahwa untuk program itu harus tetap disetorkan kepada saya. Jadi mereka, sekolah-sekolah itu setiap minggu menyetor program dalam satu melaporkan minggu. Maksudnya begitu ya Bu ya? Iya, menyetorkan karena dan di situ ada kewajiban untuk menulis jurnal harian. Jadi saya ingin tahu bagaimana karena begini, ketika setelah ada COVID ini, saya menganjurkan harus daring, tidak boleh belajar di sekolah, tetap harus dari rumah. Nah, saya setelah melihat itu akhirnya berkesimpulan dari 10 sekolah itu, dari 10 sekolah binaan saya, itu ada 2 sekolah yang sudah dalam laporan itu saya lihat itu sudah menggunakan Google Form. Jadi malah ada yang saya tanya, saya wawancarai, Bu, kami sudah menulis menggunakan kuis, menggunakan Google Form itu kan ada kuis dan oh ada 2 sekolah. Akhirnya saya minta kepada kepala sekolah yang 8 itu untuk saya bimbing, saya latih untuk bagaimana menggunakan Google. Akhirnya melalui rekomendasi dari kepala sekolah, saya minta guru kelas rendah saja supaya saya lebih efektif. Guru kelas rendah. Karena saya pikir kalau guru kelas 6 ini sudah terganggu nanti karena menurut saya waktu itu sudah dekat dengan ujian. Jadi saya minta yang guru kelas rendah. Dengan syarat kepada kepala sekolah saya sampaikan dengan Gmail yang masih aktif dan mampu menggunakan teknologi komputer ini. Tapi tidak harus ahli. Maksud kadang-kadang sekolah itu yang pinter itu hanya operator. Di SD yang binaan saya itu rata-rata ada operator. Jadi guru kelas itu, makanya tadi saya sampaikan belum merata. Nah, dari grup WA akhirnya beberapa nama dicantumkan di situ yang akhirnya saya membentuk WA grup khusus untuk langkah-langkah saya ya ini khusus untuk BIMLAT Google Form. Nah, untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan itu belum menggunakan Google Form,
saya mengirimkan lembar wawancara. Jadi saya masukkan di WA grup itu supaya Bapak Ibu guru, saya sasarannya adalah guru kelas rendah, kepada Bapak Ibu silakan menjawab lembar wawancara yang saya tuliskan ini. Di situ saya menuliskan lembar wawancara secara tertulis. Itu ada menggunakan HP, menggunakan image WA, dan sebagainya. Ada menggunakan video, saya tulis semua. Nah, dari 8 guru yang masuk di lembar wawancara itu, ternyata ada salah satu guru di situ. Mohon Bapak Ibu yang lain untuk di-mute-kan mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Nani, silakan. Bu Nani nggak kedengeran. Ya, memang ini jaringannya putus-putus. Ya, putus-putus sepertinya ini. Unmute-nya Adminnya, Bu. Dibuka, Bu. Dibuka unmute-nya. Adminnya buka dulu, Bu. Pak Samsi, Bu Nani sudah karena sinyalnya, sinyal atau jaringan. Nah, di situ kalau ternyata di lembar wawancara itu ada yang sudah mencentang menggunakan Google Form, itu saya kembalikan kepada kepala sekolah, tolong Pak diganti dengan guru yang lain di antara guru kelas 1, 2, dan 3. Akhirnya setelah guru penggantinya, setelah saya wawancarai ternyata tidak menggunakan Google Form dalam pembelajaran itu, saya sepakat, mari di dalam grup itu saya sampaikan bahwa kita, Bu Nani akan menyampaikan, membimbing, melatih Google Form dalam waktu itu kalau tidak salah tanggal 9 hari Sabtu 9 Mei supaya teman-teman dalam grup ini siap untuk menerima dan membuka Zoom, aplikasi Zoom untuk menerima bimbingan dan pelatihan tentang Google Form. Begitu caranya. Jadi langkah-langkah yang saya tempuh itu seperti itu. Sampai akhirnya, makanya tadi dari sana, bagaimana dengan yang lama? Itu karena pertanyaan terus muncul. Dan alhamdulillah setelah sesi 1, pertemuan 1 itu pada waktu itu puasa. Teman-teman tidak terasa mulai jam 1 sampai akhirnya mereka, Bu waktunya masak, Bu waktunya dan sebagainya. Itu karena keasikan untuk memperoleh pembimbingan dan pelatihan tersebut. Sampai akhirnya selesai. Jadi kami waktu itu sudah supaya teman-teman mengirim kop sekolah. Karena untuk menentukan ini dari SD ini. Kemudian kami sebagai pembimbing itu sudah menyiapkan contoh-contoh soal yang nantinya bisa di-copy di pekerjaan mereka masing-masing. Jadi semua hasilnya itu sama. Nah, nanti mengetahui tidak berhasil atau berhasil itu ternyata karena ada yang lama, kemudian di situ akhirnya saya yang kedua, BIMLAB yang kedua, itu mengevaluasi hasil kerja dari BIMLAT 1. Jadi kami melaksanakan 2 kali BIMLAT. Jadi yang kedua itu saya awali dengan evaluasi. Ternyata linknya, URL-nya itu ada yang belum diperpendek, ada yang mengatur gambar-gambarnya itu masih berantakan. Optionnya itu ABCD masih berantakan letaknya. Jadi ada yang mengopi langsung ternyata tidak bisa. Kan Google Form itu ada langkah-langkahnya. Jadi di best practice saya itu langkah-langkahnya itu sampai tanggapan, sampai guru itu menerima atau respon dari siswa. Jadi
ketika sudah seminar selesai toh. silahkan kirim, silahkan. Online. Ah, Tidak ah, tampil ke aku. Salah. Nah, akhirnya demikianlah Ibu yang Bu Nurma tadi, akhirnya guru-guru itu mampu melaksanakan penilaian. Karena apa? Akhirnya besoknya saya tidak menyiapkan soal sendiri, tapi tolong ada minimal ada 2 mata pelajaran karena mereka harus tematik. Harus ada gambar, harus dan seterusnya supaya ketika suatu saat membuat soal ada gambar atau pilihan jawabannya ada gambar, mereka mampu melaksanakannya. Jadi setelah selesai sudah mengirim seperti itu. Untuk yang BIMLAT 2 mereka sudah membuat sendiri. Kemudian laporannya itu diberikan untuk besok paginya. Jadi BIMLAT itu belum memberikan kepada siswa, tapi setelah hari Selasanya itu tolong disampaikan kepada siswa, hasilnya silakan dikirim ke grup lagi. Demikian Ibu. Jadi akhirnya bahkan beberapa hari kemarin itu saya datang ke sekolah dengan tidak lupa protokol kesehatan karena saya harus datang ke sekolah untuk membimbing menyusun kurikulum. Jadi bagaimanapun saya datang ke sekolah-sekolah dan tadi pun datang ke sekolah untuk mulai menyusun kurikulum KTSP. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah tadi besoknya dengan membuat sendiri, akhirnya ketika melaksanakan PAT itu sudah teman-teman sudah bisa menggunakan Google Form. Itu yang membahagiakan saya. Akhirnya teman-teman sudah bisa. Dan bahkan kepala sekolah kemarin ketika saya datang ke sekolah itu ya terima kasih. Ternyata teman-teman ingin menyampaikan juga kepada guru yang lain. Itu yang membahagiakan. Terima kasih itu Bu Nurma. Langkah-langkah yang saya tempuh. Bu Nurma sudah. Ya. Terima kasih Bu Nani. Sebenarnya kalau udah dijelasin gini, saya nggak nanya lagi tadi Bu, karena waktu mungkin tadi ya Bu Nani. Iya, karena tadi kan pembelajaran 15. itu hanya poinnya, ya poin-poin proses pembelajaran tadi nggak begitu nampak, maka saya bertanya. Kalau udah seperti ini jelas. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Ya, terima kasih Bu Norma sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ibu Nani. Dan memang itu jawaban yang diharapkan oleh Ibu Norma. Nah, Bu Nani, ini ada chat ya dari Ibu Sri Utami SPD MSI. Ini apa ini? Oh, ucapan selamat dan sukses sudah menampilkan makalahnya luar biasa. Dari Pak Labaida ini Bu Nani, pertanyaan satu. Karena judulnya BIMLAT, maka wadahnya menggunakan forum apa? Itu satu. Yang kedua, bagaimana langkah membina guru dalam memahami dan menggunakan Google Form? Mungkin jawaban yang untuk Bu Nurma sudah bisa mewakili, tapi nanti silakan Bu Nani. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah guru menggunakan Google Form untuk memberikan penilaian? Dan Pak Labeda juga memberi saran, gunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru. Nah, itu ada 3 pertanyaan dari Pak Labeda dari menggunakan chat tadi Bu Nani. Silakan Bu Nani. Iya, terima kasih. Saya ingat mungkin nanti mohon ditambahkan Bu Yus barangkali pertanyaannya karena banyak 3 wadah tadi yang ditanyakan wadahnya. Tadi sudah saya sampaikan Bapak bahwa ketika akan mengadakan BIMLAT saya sudah membuat WA group khusus sasaran saya yang akan mengikuti BIMLAT. Jadi itu pun nama-nama itu pun sudah rekomendasi dari kepala sekolah. Syarat saya hanya 1, kelas rendah. 2, kelas rendah dan memiliki Gmail yang masih aktif. Karena Google Form itu bagian dari Google Drive. Jadi
Kalau tidak punya Gmail, tidak akan bisa menggunakan membuat Google Form. Kemudian wadahnya tentu saja sudah saya sampaikan tadi melalui Zoom. Jadi kami pertemuannya lewat Zoom. Tutorialnya itu kami menggunakan Zoom gitu. Langkahnya, ayo nomor 1, buka ini, buka ini. Dalam best practice saya itu langkah itu sampai nutup, sampai bagaimana memberi nilai, skornya, tanggapannya, sampai seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya mereka bisa. Kemudian itu tadi guru sudah mampu melaksanakan karena saya tutorialnya itu sampai satu persatu langkahnya itu. Di best practice saya insya Allah itu sampai tampil gambarnya. Saya tampilkan gambarnya. Ini yang harus diklik, kemudian klik ini, kemudian klik ini. Itu disampaikan ketika pembimbingan. Untuk yang 15 2018 maksudnya bagaimana Bapak? Itu maksudnya yang ketiga tadi saya kurang jelas. Karena yang saya pertanyaan sampaikan kedua, langkah sudah ya. Ya, sudah itu. Untuk yang ketiga itu tadi Ibu ya, Permendikbud 15 2018, mengapa saya lebih condong kepada penilaian? Karena bagaimanapun penilaian adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Demikian Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan melalui chat. Apakah mungkin ada Pak Labaida ada hadir atau sudah cukup Ibu Nani? Apakah ada yang raisen Pak Nardi? Siapa nih Pak Prima Yunaldi ya? Raisen. Raisen. Oh ya, Pak Prima siapa Ibu Lili? Yunaldi, Bapak Ibu. Yunaldi. Yunaldi. Apakah? Oh ya, silakan. Ya. Ya. Prima Yunaldi dari Padang, Sumatera Barat. Oh iya, silakan. Pertama, tentu terima kasih buat Bu Nani yang sudah berani menampilkan makalahnya yang merupakan best practice-nya sendiri. Gitu. Ada sesuatu yang menggelitik buat saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya dan semuanya. Ibu, pandemi ini kan datangnya tiba-tiba, Ibu. Ketika itu kita semua bisa jadi tidak kenal dengan IT gitu. Sekarang kiat Bu Nani untuk menggiring teman-teman SD itu, guru-guru SD itu supaya dia melek teknologi, Bu. Karena saya lihat di banyak daerah ketika disampaikan untuk melakukan hal-hal yang berbau IT, banyak alasan biasanya. Saya tidak memilih gadget yang sempurna, Ibu. Saya tidak memiliki laptop yang sempurna. Dari pengalaman Bu Nani, gimana cara Bu Nani menggiring sehingga guru-guru itu pada mau semuanya untuk mengikuti apa yang Bu Nani lakukan, sehingga bisa pula BIMLAT yang menggunakan Google Zoom ya tadi ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih Bu Nani. Ya, terima kasih. Begini Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan, saya setelah pemantauan. Jadi ada 2 SD di wilayah binaan saya itu yang sudah menggunakan IT demikian luar biasa. Jadi saya lihat itu mesti setiap hari ada gambar video dari sekian anak, itu 2 sekolah. Yang lain itu tidak ada gambar, hanya memotret lembar kerja, kemudian jawabnya ditulis, dikirimkan kembali, itu seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa mengajak? Jadi di grup itu, karena sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah, di grup itu saya menuliskan wawancara tadi, lembar wawancara. Sudah apa saja yang sudah Bapak Ibu, sebenarnya ada di sini lembar wawancara dari semua sasaran itu sudah menuliskan jawabannya. Di situ di kalimat pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak Ibu bersedia untuk diberikan bimbingan oleh pengawas tentang Google Form. Nah, di sanalah mereka menuliskan sangat setuju. Jadi mereka sudah berniat mau untuk
saya bimbing. Jadi di lembar wawancara itu saya sudah melihatnya di situ. Bahkan itu tadi, ketika ada yang sudah menggunakan Google Form, saya lepas. Saya minta kepada kepala sekolah kirim guru yang lain. Saya masukkan di grup WA. Bahkan grup WA itu sampai sekarang masih saya simpan karena apa? Saya ingin teman-teman nanti melaporkan sudah menyampaikannya kepada teman-teman di sekolahnya. Karena saya berpikiran positif, kemarin sudah ada kepala sekolah ketika saya datangi hanya untuk bagaimana menyusun KTSP yang akan datang, itu sudah menyampaikan, Bu Nani, ini Bu Wati, maksud saya yang ikut bimbingan tadi, Bu Wati ingin menyampaikan kepada teman-teman, tapi menunggu nanti waktu di lain hari. Saya itu sudah bersyukur seperti itu. Ternyata teman-teman menanggapinya dan kepala sekolah sudah ada rencana untuk mengembangkan di kelas yang lain, guru-guru di kelas yang lain. Demikian Bapak, jadi melalui wawancara secara tertulis. Dia bersedia dan setuju ketika kalau saya memberikan bimbingan. Demikian Pak. Terima kasih Bu Nani. Bagaimana Pak? Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Lili masih adakah yang resen? Kalau tidak, kalau belum ada, yang chat juga sudah ada. Ini Bu Nani? Ya, di chat aja. Di chat aja tadi ada Bu Ya, Emilia. yang di chat ini yang pertama dari Bapak Sardiman Sarif. Bu, Tapi yang ini ada Pak Jumadi, Bu. Sardinan Sarif ya. Ada Bagaimana Pak? Pak? Nanti, yang chat ada Pak Jumadi nanti. Oh iya, setelah yang Pak. Chat, setelah yang chat nanti Pak Jumadi. Ya, silakan. Pak Jumadi ya. Oke, oke. Ya, ini Bu Nani saran rumusan masalah apa sebaiknya sinkron dengan tujuan penulisan, yaitu pada masalah yang mampu memberikan di tujuan, guru mampu melaksanakan penilaian dengan memberi tugas. Maaf, mungkin segi bahasa saja. Silakan ditanggapi Bu Nani ini. Ya. Jadi antara rumusan dengan tujuan. Ya, Rumusan masalah. tapi Ya. enggak apa-apa Bapak kalau memang seperti itu yang dikehendaki. Namun di sini sebenarnya sama saja. Di sana penilaian, di sini pemberian tugas. Maksudnya di rumusan masalah itu lebih fokus gitu. Tujuan penulisan akhirnya secara umum sudah penilaian saja. Karena nanti itu bisa meluas gitu. Mungkin tapi intinya kan sama, cuma saja ya enggak apa-apa kalau memang itu nanti. Ya, tadi sebetulnya Bu Nani juga sudah menjelaskan Ibu ya, dengan kemampuan menggunakan Google Form memberi tugas, maka dalam melaksanakan penilaian tidak ada kendala karena peserta didiknya mengerjakan tugas sehingga ada yang dinilai. Mungkin begitu Bu Nani? Putus ya. Waktu Bu Yus? Oke, ya benar. Iya betul. Waktunya karena masih ada 2 pemakalah lagi, tapi dari Pak Jumadi mohon dimaafkan ya Pak ya, karena tidak bisa menyampaikan, mungkin nanti secara chat bisa disampaikan di sana, karena waktu sekarang sudah pukul 14.48. Baik, untuk mengakhiri pemakalah yang kedua, Ibu Nani. Jadi intinya kalau saya bisa mengambil kesimpulan, halo? Oh, sudah ya. Ya, bahwa tadi saya terkesan dengan yang disampaikan Bu Nani, yaitu bahwa guru hadir baik secara fisik maupun tidak, pada dasarnya adalah guru dapat memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, dengan kemampuan memanfaatkan Google Form ini, dengan pemberian tugas dan lain-lain sesuai dengan perkembangan peserta didik, maka potensi peserta didik dapat ditingkatkan. Demikian Bapak Ibu, pemakalah yang kedua, yaitu Ibu Nani dari Banyuwangi telah menyampaikan
pemaparannya dengan judul BIMLAB Google Form di era pandemi COVID-19 memudahkan guru memberikan tugas kepada siswa. Saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan Bu Nani dalam menyampaikan makalahnya ada yang kurang, mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Ibu Lili. Ya. Selanjutnya, ya silakan Ya. Ibu Lili. Terima kasih Bu Justina yang sudah memandu pemakalah yang kedua tadi ya oleh Bu Nani. Iya. Jadi Bapak Ibu berikutnya ini kita masuk ke sesi pemakalah yang ketiga. Ketiga Pak Suwiono, pengawas dari Kabupaten Lebak. Pak Suwiono, saya ini dulu sapa dulu Pak Suwiono, sudah siap Pak Suwiono? Pak Suwiono. Pak Suwiono tadi sudah ada di ruangan tadi. Masih ada? Ya, Pak? ada ini. Oh, oke, Sudah, baik. Siap ya Pak ya. Pak Suwiono siap ya Pak ya. Jadi berikut ini adalah Pak Suwiono, pengawas dari Kabupaten Lebak, akan menyajikan makalah dengan judul Setipu Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun Laporan Hasil Belajar Siswa sebagai Nilai US dan PAT di era COVID-19. Jadi judul makalahnya Pak Suwiono seperti itu Bapak Ibu. Selama 45 menit ke depan ini waktu kita berikan kepada Pak Suwiono, tapi dengan catatan presentasinya 15 menit, 30 menitnya nanti akan saya jawab dengan para Bapak Ibu pengawas peserta untuk mengeksplor makalah gagasan ataupun dari ini best practice-nya Pak Suwiono ya yang dimakalahkan. Silakan Pak Suwiono. Ya, oke. Kedengaran suara saya? Jelas Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya pengawas nasional atau yang tergabung dalam APSI. Ya. Yang tergabung dalam APSI yaitu rekan-rekan saudaraku pengawas yang baik hati, tidak sombong, dan suka berbagi. Oke, dari makalah saya yang saya angkat, sudah jelas Pak suaranya? Jelas Pak. Jelas Pak, suara Ya. jelas. Kalau PowerPoint-nya kelihatan? Belum Pak. Oke. Oh belum? Belum, Bapak belum share screen sepertinya. Oh sudah ini?